Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagi. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini mari kita mengawali ibadah keluarga masih tetap di rumah kita masing-masing. Mari kita mengambil saat berdoa. Di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Ibadah keluarga malam hari ini ya Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian malam hari ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengawali dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 33. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Saudara-saudara, malam hari ini kita juga akan membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai bekal dalam kita menjalani hidup ini. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita satukan hati, kita berdoa mau terang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Allah yang kami muliakan siang dan malam di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, juga di rumah kami masing-masing. Syukur dan terima kasih atas kasih dan karunia-Mu Tuhan, kalau sampai saat ini kami semuanya masih Tuhan beri kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih malam hari ini kami juga Tuhan beri kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Karena itu urapilah hati pikiran kami Tuhan, agar kami semuanya Engkau layakkan untuk membaca, merenungkan, terlebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami melalui firman Tuhan pada saat ini. Dan kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang akan mengantarkan firman-Mu juga urapilah dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kami sampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ya Tuhan, berfirmanlah malam hari ini, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yang terambil di dalam Keluaran 2, di Perjanjian Lama Keluaran 2, kita akan membacanya ayat 15b sampai 25. Keluaran 2, 15b sampai 25. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit,
menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuela, Zipora anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita malam hari ini dari Keluaran 2 ayat 15b sampai 25 hendak mengantar kita pada sebuah perenungan bagaimana Allah senantiasa membentuk umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara setiap akan melakukan sebuah pekerjaan begitu. Tentunya Bapak, Ibu akan mempersiapkan sedemikian rupa. Yang dipersiapkan, apakah pengetahuan kita dipersiapkan, kemudian apakah alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan dipersiapkan, ataukah segala sesuatu yang berkaitan dengan anggaran misalnya, dan sebagainya. Mengapa perlu dipersiapkan? Tentunya agar pekerjaan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita kehendaki, agar pekerjaan itu berjalan baik. Rupanya begitu juga dengan Allah. Ketika Allah memakai seseorang, maka Allah akan mendidik dia, akan membentuk dia sebagai orang yang agar betul-betul siap untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan malam hari ini, bacaan kita ini adalah sebuah perjalanan kehidupan Musa. Allah mendidik Musa hidup di tengah-tengah kondisi situasi yang serba berkecukupan pada awalnya, Bapak, yaitu hidup luar biasa di istana Mesir. Kita sebentar bisa membayangkan bagaimana kehidupan di istana, sekalipun kita belum pernah hidup di istana itu seperti apa. Tapi kita bisa membayangkan kalau kehidupan di istana itu serba berkecukupan, serba enak, serba nyaman, tanpa kekurangan apapun. Dan ini rupanya juga menjadi rencana Allah, bahwa Musa harus menjalani hidup yang seperti ini, yang luar biasa nyaman dan enaknya. Dan rupanya ini adalah juga proses Allah mendidik Musa. Tetapi saudara-saudara, ketika dirasa hidup di dalam lingkungan istana yang serba berkecukupan ini, pada satu ketika Musa menghadapi situasi kondisi yang mengharuskan dia meninggalkan istana.
karena dia membunuh salah satu orang Mesir. Kemudian Musa harus pergi meninggalkan Mesir. Karena Raja Mesir mengatakan bahwa Musa telah melakukan pelanggaran yang begitu berat, maka dia harus dibunuh. Karena itu kemudian Musa larilah dia, Musa ini, ke tempat negeri Media. Kemudian dia berada di kehidupan yang serba boleh dibilang pas-pasan dan apa adanya. Di situ dia harus hidup selama 40 tahun menjalani kehidupan yang hanya hidup seadanya. Mungkin seperti itu, walaupun tidak dijelaskan secara rinci dalam Alkitab. Tetapi bisa kita ketahui kehidupan sebagai seorang petani pada waktu itu, sebagai seorang peternak pada waktu itu. Karena kita tahu tadi Musa membantu para perempuan-perempuan tadi memberi minum domba. Saudara-saudara, cara Tuhan rupanya bahwa Musa dari kehidupan yang serba berkecukupan sekian waktu lamanya, kemudian di dalam kehidupan juga sekian waktu lamanya, yang juga tidak sebentar. Rupanya inilah rencana Allah, bahwa Musa harus dibentuk karakternya oleh Allah untuk siap memimpin umat Tuhan, yaitu umat Israel, ketika pada waktu itu terus berteriak-teriak, terus mengeluarkan air mata, menangis, berdoa kepada Allah, sehingga teriakan mereka sampailah kepada Allah, seperti ayatnya yang ke-25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Musa kembalilah ke Mesir, harus mengupayakan bagaimana bangsa Israel ini harus kembali ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Cara Allah mendidik Musa awal dan kemudian mendidik karakter Musa hingga karakternya siap untuk melakukan tugas yang dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Musa yang berikutnya adalah kehidupan yang tidak nyaman. Berbeda dengan kehidupan Islam. Kehidupan yang penuh dengan mungkin berkekurangan, mungkin pas-pasan. Jangankan meminta atau mengharapkan sesuatu yang lebih atas kehidupan. Mungkin bisa makan, bisa mengembalakan kambing domba, itu sudah cukup. Tetapi dari situlah, dan kita tahu seorang peternak di Timur Tengah itu kehidupannya dipenuhi dengan kekerasan. Kekerasan dalam arti dia harus menggembalakan kambing domba di padang belantara yang terkadang sulit, rumput dan sebagainya. Dan harus pulang ke rumah berhari-hari dan sebagainya. Saudara-saudara, dari bacaan kita dan dari perjalanan Musa ini, yang bisa kita petik menjadi pelajaran atas kehidupan kita, bahwa Allah memang akan mendidik dan membentuk setiap orang yang dipilih untuk menjadi umat yang dikasihi. Umat yang dikasihi Tuhan akan selalu dibentuk oleh Allah. Bukan hanya soal pengetahuan cara Allah membentuknya, terlebih dalam soal karakter. Bagaimana umat Tuhan ini memiliki karakter yang dengan penuh kerendahan hati dan kelemah lembutan dalam menjalani hidup. Terkadang kita menyadari, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa perjalanan hidup kita ini adalah sebuah proses. Proses di mana pembentukan karakter ini senantiasa diizinkan oleh Allah bagi setiap perjalanan kehidupan kita.
Tetapi ketika kita menjalani proses yang diizinkan oleh Allah untuk membentuk karakter kita, agar kita layak di hadapan Allah dalam menjalani hidup ini, terkadang kemudian kita menjadi mengeluh atas proses kehidupan ini. Mengeluh, kok begini cara Allah mendidikku, kok begini perjalanan kehidupanku, dan sebagainya. Sampai kapan dan sebagainya. Terkadang kita menjadi bertanya, sampai kapan perjalanan hidupku ini seperti ini? Kalau Allah memproses hidupku ini sampai kapan? Begitu. Terkadang pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Musa pun tidak sebentar dibentuk oleh Allah untuk siap melakukan kehendak Allah. Mungkin juga kehidupan kita ini sama seperti Musa. Kita dibentuk oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini. Ketika kita selesai waktunya pembentukan ini, maka Allah akan memuliakan kehidupan kita. Sekarang tergantung Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan saya. Bersediakah kita dibentuk menurut cara Allah, atau kita menolaknya? Tetapi melalui firman Tuhan malam hari ini, saudara-saudara, sediakan hati kita, sediakan kehidupan kita. Katakan, Tuhan, bentuklah aku seturut kehendak-Mu. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memampukan kita di dalam menjalani kehidupan ini dalam situasi kondisi yang seperti saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, kami telah merenungkan sebagian dari firman. Perjalanan kehidupan Musa boleh menjadi pembelajaran bagi setiap kehidupan kami. Seringkali kami menjalani hidup ini penuh dengan keluhan-keluhan, penuh dengan penolakan-penolakan. Tetapi malam hari ini kami sadar bahwa semuanya itu Tuhan mengizinkan proses kehidupan kami harus kami jalani. Ketika kami bersedia untuk mengikuti seluruh proses yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan menjadikan kami umat-umat Tuhan yang dibentuk menurut kehendak Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama. Terima kasih atas nasihat Tuhan malam hari ini, dan terima kasih atas firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Marilah sambil kita mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 332. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Dia
dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita saat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh penyertaan Tuhan dalam kami menjalani hidup ini hingga sampai saat. Terlebih Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu juga kami masih Tuhan izinkan untuk menerima berkat-berkat rohani yang berupa firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama malam hari. Bersyukur atas kasih dan karunia-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pribadi dan keluarga. Saudara-saudara kami saat ini kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan mereka. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan atas kehidupannya. Kami memohon ya Tuhan, tuntunlah perjalanan kehidupannya, sehingga saudara-saudara kami boleh melewati seluruh pergumulan kehidupannya dengan beroleh kemenangan, karena penyertaan dan cinta kasih. Kami berdoa juga untuk setiap putra-putri kami, para cucu kami, baik yang masih balita, yang sudah sekolah, maupun yang sudah dewasa dan bekerja, baik yang masih bersama-sama dengan kami, maupun berada di tempat jauh dengan kami. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan, berkatilah para putra-putri dan para cucu kami ini dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang dicita-citakan, Tuhan senantiasa memberkati, membukakan jalan, sehingga apa yang dicitakan senantiasa tercapai karena pimpinan Tuhan. Dan seluruh apa yang diinginkan dalam kehidupan ini, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan, kami bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Melalui pekerjaan ini, kami menerima rezeki yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini bekerja jauh dengan keluarga, baik di luar daerah, di luar pulau maupun di luar negeri, kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati menyertai mereka dalam melakukan aktivitas pekerjaannya setiap hari. Dan terlebih iman percayanya kepada Tuhan hari demi hari semakin Tuhan kokohkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Kami menyerahkan juga ke tangan kuasa Tuhan. Kami memohon tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamahnya, memulihkan kembali kesehatan saudara-saudara kami ini seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, melalui obat-obatan, melalui perawatan, Tuhan juga memberkati. Semuanya boleh menjadi sarana untuk proses pemulihan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi kondisi saat ini, di mana merebaknya virus corona ini. Kami memohon Tuhan kiranya melindungi setiap kami umat Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintahan kami yang terus mengupayakan terputusnya rantai penyebaran virus corona ini. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan pemerintahan kami, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah-daerah. Dan kami sebagai rakyat Indonesia ya Tuhan, jamalah hati kami, berikanlah kesadaran bagi setiap kami agar kami taat atas himbauan-himbauan pemerintah ini, untuk dan demi kesehatan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para medis, dokter dan perawat dan tenaga medis lainnya, sebagai garda terdepan di dalam memerangi pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan benteng perlindungan bagi kehidupan mereka. Jangan sampai mereka turut menjadi korban atas terinfeksinya virus ini ya Tuhan. Lindungilah, berkatilah ya Tuhan. Begitu juga seluruh keluarganya juga berkatilah. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk para relawan yang tergabung di dalam gugus tugas penanggulangan virus corona ini. Kami juga memohon ya Tuhan, lindungilah dan berkatilah mereka para relawan dalam menjalankan tugas panggilannya ini. Karena nilai-nilai kemanusiaan yang coba dipraktekkan dalam kehidupan ini, terlebih umat-umat Tuhan yang ikut ambil bagian sebagai relawan, kiranya Tuhan memberkati kehidupannya hari lepas hari. Karena tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan melalui kegiatan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan dan memberkatinya, biar persembahan kami ini dapat menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja kami tempat ini. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang telah mengaturkan persembahannya sebagai ungkapan syukurnya.
Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya dengan rezeki yang berlimpah. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan karunia-Mu ini. Doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 440 baitnya yang pertama. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan, cinta kasih dan damai sejahtera hidup yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus Sang Sumber penghiburan dan hikmat bijaksana, akan senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi kehidupan saudara-saudaraku semuanya, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan memberkati. That's the Lord of my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever was before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord of my soul, oh